Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. Alhamdulillah aku masih bisa bikin video kali ini, dan aku doain semoga kalian juga dalam keadaan sehat serta dilancarkan rezekinya, dan juga punya waktu luang untuk istirahat dan bisa nonton videoku ya. Nah, kali ini aku balik lagi sama berbagi cerita atau kenalan ya sama tanaman. Nah, ini cantik banget ya teman-teman bunganya, tapi ini aku belum mau ngebahasin si cantik ini, tapi aku mau ngebahasin tanaman yang sering kita temui di sekitaran. Nah, tanaman itu tuh banyak warnanya dan sudah pasti cantik juga teman-teman. Oh ya, sebelum kalian nonton videoku, jangan lupa kalian pencet tombol like, komen, share ke media sosial kalian. Terus jangan lupa tombol subscribe-nya juga, sama nyalain loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi video terbaruku langsung ke handphone kalian. Nah teman-teman, aku mau ngebahasin tanaman adenium ini atau Kamboja Jepang ya. Dan ini biasanya tuh tumbuh di tempat yang kering. Jadi tanaman Kamboja ini tuh nggak bisa banyak air teman-teman, karena batangnya tuh akan busuk. Nah, ini cantik-cantik banget. Jadi ini aku mau kasih lihat ke kalian koleksi tanaman adeniumnya oma nenekku ya. Dan kebetulan omaku juga punya kebun bunga. Jadi kalian kalau mau jajan bunga nih, khususnya di Kota Duri, boleh langsung ya ke Jalan Siak dekat Gang Pungkut. Nah, di situ akan ada satu tempat bunga tanaman ya. Jadi kalian bisa beli di sana. Nah, teman-teman, Kamboja Jepang ini batangnya tuh gede-gede, bagian bawahnya tuh kayak umbi-umbian gitu loh. Terus batangnya tuh nggak ada kambiumnya, dan akarnya itu akan membesar jadi kayak umbi. Nah, jadi seringkali kalian lihat ya kayak bonsainya Kamboja gitu. Jadi batangnya tuh kayak dililit-lilitin, dibentuk-bentuk, pokoknya dibikin bonsai secantik mungkin gitu ya. Nah, daunnya itu banyak macamnya karena warnanya banyak, modelnya juga banyak, jenisnya banyak teman-teman. Jadi daunnya pun beragam, ada yang lonjong, runcing, ada yang kecil, ada yang besar, dan juga ada yang variegata gitu ya, daunnya ada putih hijau gitu-gitu. Nah, terus bentuk bunganya pun macam-macam, kayak yang di sini nih aku kasih lihat, ada yang tumpuk-tumpuk, ada yang enggak gitu ya. Nah, itu banyak banget jenisnya teman-teman. Nah, kenapa tanaman ini juga disebut dengan tanaman mawar padang pasir atau desert rose ya? Karena tanaman ini tuh berasal dari daerah yang kering. Tumbuhnya tuh lebih baik dalam kondisi media yang kering dibandingkan terlalu basah. Jadi kalau basah banget tuh dia suka busuk teman-teman. Nah, jadi tanaman ini tuh sama sih kayak kita merawat tanaman gurun ya, kayak kaktus. Karena nih suka tempat yang kering, kalau terlalu basah tuh justru dia nggak berkembang dan nggak cocok teman-teman. Oleh karena itu dia disebut dengan mawar padang pasir ya. Karena daerah asalnya itu ada di Aden atau ibu kota Yaman teman-teman. Tuh kalian lihat ya, jadi cantik-cantik banget tuh bunga Kamboja yang ada di sini. Kalau kalian mau boleh japri banget, boleh langsung ke kebun bunga omaku juga boleh ya. Kalau kalian mau ke sana boleh, kalau memang mau tahu boleh japri aku atau bisa komen di kolom komentar, oke? Nah, kerabat terdekat dari Kamboja Jepang ini adalah Plumeria teman-teman. Jadi kalian pasti tahu ya Kamboja Bali yang tinggi-tinggi, yang biasanya itu identik sama wangi-wangian dan dianggap mistik gitu di daerah pekuburan. Padahal tuh enggak sama sekali teman-teman. Bunga itu tuh cantik dan memang wangi banget. Jadi bukan karena ada yang aneh-aneh sebenarnya teman-teman. Jadi memang bentuknya tuh seperti itu dan ditanam di tempat seperti itu karena memang daunnya tuh rindang, pohonnya besar, daunnya tuh bisa rindang, rame gitu ya, bunganya wangi pula. Nah, ini penampakan batangnya teman-teman. Jadi tanaman adenium ini kayak umbi gitu dia kalau udah di bagian-bagian bawahnya ya. Nah, itulah tempat menyimpan air untuk cadangan makanan dan juga cadangan nutrisinya selama nanti kekeringan. Jadi dia tuh nanti akan muncul semakin besar gitu loh teman-teman. Nah, ini bentuk daunnya beberapa ya, dari berbagai jenis
adenium. Ini salah satunya. Nah, untuk memperbanyak tanaman adenium ini teman-teman bisa dengan menanam bijinya ya, benih. Jadi kalian bisa tanam benih dan juga bisa kalian pangkas. Jadi batangnya ini bisa kita pangkas terus kita tanam lagi. Nah, sama kayak kita nanam kaktus teman-teman. Jadi daunnya ini batangnya ini tuh bergetah juga sama kayak kaktus ya. Jadi kalau aku biasanya habis dipangkas aku diamin dulu di luaran sekitar 1 hari 2 hari sampai getahnya hilang. Habis itu kita tanamin di tanah dan upayakan tanahnya tuh tidak basah bahkan lembab gitu. Jadi kalau bisa tuh banyakin sekam tapi ditambah dengan pasir, karena habitat aslinya tuh sama kayak kaktus teman-teman. Jadi ditambahin pasir ya. Jadi air yang masuk tuh tidak tergenang di dalam dan juga tidak menampung banyak air. Jadi dia tuh kalau seandainya pasir tuh kita kayak lewat gitu aja loh airnya. Habis kita siram tuh kayak turun aja dia gitu, nggak menyimpan air itu si pasirnya gitu loh teman-teman. Nah, jadi sama kayak kaktus sebelumnya ya, aku tetap pakai gunakan sekam bakar, tanah hitam dan juga pasir. Jadi kadarnya itu lebih banyak kan pasirnya daripada tanah hitamnya, tapi sekamnya tetap, karena sekam itu kayak memberi rongga tapi tidak menyimpan air. Beda sama kokopit ya teman-teman. Jadi kalau kokopit itu lebih menyimpan air gitu kalau di aku. Jadi kalau mau tanam kaktus, tanam adenium ini, nah itu gunakan pasir untuk tambahannya supaya tidak terlalu banyak menyerap air. Jadi tanaman ini tuh gak suka sama banyak air, karena kalau banyak air nanti justru batangnya jadi busuk dan perkembangannya tuh terhambat teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, bunga itu macam-macam ya, warnanya bagus-bagus, tapi pasti kita akan ketahuan bentuknya. Dari bentuknya itu udah bisa tahu ya, ini nih adenium gitu, ini nih bunga Kamboja Jepang gitu deh. Nah, setelah itu kalian bisa taruh di tempat yang berteduh ya untuk sementara. Jadi waktu kalian baru tanam, kalian taruh di tempat teduh dulu. Tapi setelah itu kalian bisa taruh di tempat yang terik matahari langsung, karena bunga adenium tanaman ini suka sekali dengan panas. Jadi semakin kena panas dia semakin bagus, sama kayak kaktus dan juga bunga kertas teman-teman. Jadi bougainville, adenium dan juga bunga kaktus itu adalah bunga yang suka panas. Oh, satu lagi bunga mawar ya. Jadi bunga mawar tuh semakin kena panas maka dia semakin bagus perkembangannya teman-teman. Nah, next aku mau ngebahasin bunga cantik ini ya, tapi aku belum tahu kapan. Tapi insya Allah doakan aja aku punya kesempatan untuk bikin video lagi. Dan jangan lupa kalian like videoku, komen videoku, share videoku ke media sosial kalian. Terus kalian jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya. Terima kasih teman-teman udah nonton videoku sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.